Assalamualaikum Sirul Familia. Selamat datang di Podcast Sirup. Podcast Sirup, Sirup untuk perjalanan. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang punya pengalaman umroh. Jadi kita bakal tanya-tanya nih, gimana sih proses jamaah umroh dari awal sampai akhir dengan aman, tentram dan nyaman. Kita sambut saja dengan Mas siapa di sini? Perkenalkan, nama saya Adriel Gustiandra. Sekarang kesibukan apa nih, Bro? Kesibukan saat ini saya mahasiswa semester 7 dan saat ini saya menjalankan program magang di salah satu travel. Oh, gitu. Jadi kerja di travel juga nih berarti ya? Jadi travel. Oh, tapi pernah pengalaman umroh juga? Alhamdulillah pernah sekali tahun kemarin. Masya Allah, Masya Allah. Jadi, lu umroh tuh kamu sih? Jadi gua tuh alhamdulillah dikasih kesempatan sama Allah umrohnya tahun lalu bulan Februari tanggal 6 tepatnya. 6 Februari 6 Februari 2023. 2023. Itu umroh sama siapa aja tuh? Umroh sama keluarga, tapi terutama keluarga dari kakaknya ayah. Dan Oke. kebetulan juga bawa sepuh, itu nenek dari bunda juga. Oh, ada lansia juga. Ada lansia juga 1 orang. Lansianya 1 orang, nenek lu ya? Mm-mm. Oh, jadi berapa orang tuh? Kurang lebih total jamaah yang lain ya, itu kurang lebih Enggak, keluarga lu dulu, keluarga lu dulu aja nih. keluarga gue pribadi mungkin 14 orang. 14 orang keluarga lu doang? Iya. Sama jamaah lain berapa tuh? Ya 20-an. 20-an. Wah. Oke. Waktu itu paket umroh yang mana tuh? Paket umroh plus Taif sih, karena kita nggak ada tambahan negara-negara lain. Jadi gila sih, Fokus seru umroh sih. aja ya. Jadi ini kayak private family tour ya. Ya. Hampir semua jamaah itu dari keluarganya dia gitu. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Coba jelasin dulu nih, gimana sih awalnya kalau kita mau umroh. Dari awal tuh ngapain aja sih yang perlu kita lakuin gitu. Oke, untuk umroh tuh pertama kali kita pastinya menyiapkan paspor dulu ya. Paspor. Karena kalau Ya, nggak ada wajib paspor, dong. wajib. Karena kalau nggak ada paspor juga kita nggak bisa berangkat ke luar negeri. Betul, Ya. betul. Make sense sih. Dan yang kedua, tentukan dulu nih kalau kita mau umroh tuh travelnya apa, yang terpercaya pastinya, dan memiliki benefit yang apa ya, murah tapi banyak gitu yang kita dapatin benefitnya. Yang worth it lah ya istilahnya ya. Oke. Gimana sih cara tahu travel mana nih yang bener gitu? Mungkin dilihat dari travel ini tuh ada surat izinnya atau enggak, lihat dari Kemenak. Oh, Karena izin kalau resmi. ada tambahan dari izin resmi tuh kita jadi sebagai jamaah jadi terpercaya gitu. Oh, iya, betul-betul. Hmm. Itu juga yang mensecure juga perjalanan kalian ya dari jadi awal sampai safety dan aman pastinya. pasti yang paling utama harus ada izin resmi gitu Izin kan. resmi. Apalagi tuh? Yang kedua, pelayanannya dari kita datang langsung ke sana menanyakan paket-paket yang ada itu, dari customer service-nya juga udah apa ya, ramah-ramah dan jelasin dengan paket-paket itu dengan sangat santun dan baik dan lengkap gitu. Oke. Hmm. Oke, berarti paspor ya pertama ya. Pertama paspor. Terus gimana sih cara bikin paspor? Apalagi yang apa ya? Kita kan harus ke imigrasi ya untuk Imigrasi buat paspor itu gimana sih step by stepnya gitu? prosedurnya. Ya, prosedurnya. Kebetulan tahun kemarin saya buatnya itu. Bentar. Sorry, kita minum dulu Oh nih. ya, minum dulu. Pertanyaan pertama udah kan. Kebetulan haus nih. Guys, kita harus menjamu tamu ya guys ya. Enak gak sirupnya? Enak dong. Sirup-sirup kan? Jeruk ya? Iya, enak banget. Wis, mantap. Lanjut. Sampai mana tadi? Tadi pada saat perbuatan paspor ya. Ya. Itu kebetulan tahun lalu saya buatnya online dan itu mesti apa ya, pesan di website dari imigrasi tersebut. Online. Jadi saya pesannya itu hari ini misalnya hari Minggu. Nah kita dapat jadwalnya itu seminggu ke depan. Oh, minggu depannya ya? Minggu depannya untuk proses pencetakan data-data, foto pribadi, wawancara, gitu-gitu dan lain-lainnya. Oke. Dan itu membutuhkan waktu yang cukup apa ya, cukup lama juga sih, karena kita setelah proses dari ini data, foto dan wawancara tuh mesti nunggu seminggu lagi buat jadi paspornya. Seminggu lagi. Seminggu lagi. Lama juga ya berarti ya? Dan itu cukup murah dengan harga 3,5, itu berlaku sampai 10 tahun ke depan. Oh, dia ada macam-macam juga ya? Ada harga, Ada macam-macamnya. ada fasilitas. Kalau saya daftarnya yang 3,5. 350.000. Itu yang udah e-paspor belum? E-paspor belum. Oh, yang biasa. Yang biasa. Kalau e-paspor beda lagi harganya ya. Itu lebih mahal lagi harganya. Oke.
Oke, dari bikin paspor nih udah. Terus apalagi sih yang perlu? Berkas-berkas lainnya gitu. Berkas-berkasnya itu udah diurusin sama pihak travelnya. Ah, Sedangkan kita menyiapkan sebelum umroh tuh kita menyiapkan ilmu pastinya. Karena oke. kita kalau nggak ada ilmu pasti kita nggak akan sia-sia gitu ibadahnya di sana. Dan juga menyiapkan fisik juga karena kegiatan umroh itu tuh kegiatan yang sangat-sangat apa ya spesial dan juga membutuhkan tenaga yang lebih. Karena Mm-mm. kita mesti di sana tuh jalan kaki. Jalan Dari kaki. rangkaian semua umroh tuh dilakukan dengan jalan kaki. Dan itu cukup jauh perjalanannya. Oke. Dan yang ketiga mungkin mental juga ya karena kita berada di negara orang itu apa ya ya cukup Berbeda lah berbeda ya. berbeda ini juga Budayanya budaya beda, juga. orang-orangnya berbeda, Iya tuh suasananya beda ya. suasana beda. Banyak yang beda. Mm. Jadi biar nggak kaget lah ya Jadi istilahnya nggak ya. kaget ya. Jadi persiapannya pertama berkas ya, jadi Bekas. paspor. Hmm. Terus ada apa sih? Vaksin ya? Buku vaksin Vaksin meningitis untuk vaksin tuh juga perlu sih, perlu ya. kebetulan juga dibutuhin waktu saya berangkat umroh. Wah, butuh juga itu ya. Mm. Oh gitu guys, ternyata guys banyak berkas yang perlu Ya kita siapkan ya. Jadi bukan nyiapin duit doang, kita perlu betul, nyiapin berkas juga ya. berkas juga, Nah, fisik juga, mental juga. kedua fisik, ketiga mental. Mental. Nah, itu tiga itu guys. Finansial, empat, finansial, berkas, fisik, mental. Yes. Keempat itu kalau udah aman, Insya insya Allah Allah aman lah dan umrohnya lancar. ya. Tinggal gimana kita di sananya aja Ya ya. betul. Kalau ibadahnya maksimal gitu kan, insya Allah mabrur. Amin, insya Allah. Amin. Oke, terus tanggal 6 Januari 2023 itu berangkat Februari maaf. 6 Februari. Oh Februari. Oh ya Februari. sorry. Mm. Februari 2023. Berarti itu berangkatnya pakai maskapai apa waktu itu? Waktu itu karena kita berangkat habis maghrib dan itu menuju Qatar ini apa transitnya. Jadi menggunakan Qatar Airways. Habis maghrib take off. Take off-nya ya. Oh, berarti udah dari bandara Jam 2, jam 2 siang. jam 2 siang. Wih, berarti Karena emang 4 jam ya. Oh ada ya, kalau jamaah. manasiknya gimana? Manasik. Manasik itu pribadi. Kita nggak ada agenda manasik dari pihak travelnya. Oh, Jadi manasik itu pribadi. Ada sekali. Itu pun cuman dijelaskan secara garis besar aja. briefing gitu ya. Briefing aja. Kalau ilmu-ilmunya tuh pribadi manasiknya. Dan ada mutawif juga di sana ya. Ada juga mutayuf. Manasiknya di sebelum apa di bandara apa gimana tuh? Waktu itu. Hamin seminggu di Hotel Cawang. Oh, Ada salah habis satu hotel minggu ya. Cawang, ya. Terus pas sampai bandara gak ada manasik lagi langsung. Nggak ada, langsung kumpul sama jamaah yang lain. Berarti jam 2 ke bandara Hmm. tuh handling ada yang ngurus. Sudah ada pihak travelnya. Bagus sih. Handling itu termasuk dari nilai pelayanan travelnya Betul. berarti ya. Ya, berarti dari jam 2 ngapain aja tuh? Sampai Dari maghrib. jam 2 itu ya santai-santai aja sih kita nunggu karena ada jamaah juga yang dari luar kota jadi kita harus datang dulu lebih cepat dulu, Oh. lebih cepat dan tepat waktu pastinya. Oke, oke, oke. Hmm. Check in yang ngurus travelnya. Travelnya kita Sampai hanya terima jadi aja pokoknya di sana. oke, berarti masuk ke gerbang internasional ya, keberangkatan Hmm. internasional. Ngapain aja tuh sebelum ke pesawat? Mungkin hanya sejam ya cuma foto-foto doang di pinggir bandara tuh karena ada dari tempat duduknya itu kan kelihatan tuh view-view pesawat Pesawat. yang baru datang yang mau take off juga itu foto-foto di sana. Mm-mm. Ya itu aja sih. Mungkin Oke. sama kode sholat karena kan kita motong waktu Maghrib juga. isya gitu ya. Maghrib isya Oh iya. udah dikejar Jamak duluan. kali Mas. Jamaah ya. Jamaah kan? Jamaah ya. Bukan kodo. Iya. Oke, oke. Oke, berarti Qatar Airways ya. Transit Qatar di Qatar Airways. berapa lama? Waktu itu kurang lebih 3 sampai 4 jam. Bentar lah ya. Bentar. Berarti itu sekalian ihram ya? Apa enggak? Iya, habis itu langsung ihramnya Di pesawat. di pesawat. Oh, di Karena pesawat kita menuju langsung ke Jeddah gitu Bandara ya. Jeddah. Oh, berarti langsung nyampe Jeddah udah pakai Udah ihram dalam gitu ya. kondisi ihram ya. Oh. Dia tuh berarti kapan sih waktu ihramnya itu? Nanti gimana sih cara tahu kapan waktunya ihram gitu? Kapannya? Heeh. Itu kebetulan pas banget nih karena di pesawat itu ada apa ya sebagai jasa dari pilotnya itu memberitahu kepada jamaah yang ingin umroh tuh ini di titik ini saatnya untuk ganti ihram itu. Oh, Udah jadi dikasih tahu sama pilotnya. entar gue mikir nih, kan pesawat tuh kan waktu itu penuh nggak pesawatnya? Nggak begitu Rame banyak. nggak? Oh, nggak begitu Nggak penuh. cukup ramai. Berarti
Iya, berarti langsung bergegas itu ganti ya. langsung Gantinya di mana kan? pindah WC kita berapa? kondisi Hiram tuh udah sebelum take off. Nah, niatnya itu di atas Oh pesawat. alah, gua kira gantinya pas di Enggak, itu pesawat. sih Oh enggak ya. cukup apa ya? Rumit Aneh. juga sih, cukup rumit juga. Oh berarti sebelum naik pesawat yang kedua yang ke Jeddah udah Itu pakai udah kondisi duluan. Hiram udah rapih. Ah, berarti tinggal niat doang di Tinggal lihat pesawat. aja mikot dia. Oh gitu-gitu. Oke. Oke. Berarti baju sebelum ihram itu yang koper kabin ya berarti Koper ya? kabin ya Oh, kecil. berarti harus disiapin apa? Space-nya ya Ada space-nya. buat baju. Oke, oke. Oke, berarti ya sampai Jeddah langsung ke Langsung itu kemana? sampai Jeddah kurang lebih jam 9-an. Dari situ Oke. langsung OTW ke Mekah. Langsung umroh jam 11 di situ. Jam 11 Waktu Arab. malam apa siang? 11 malam. Malam. 11 malam langsung umroh nggak ngantuk. Enggak, karena emang programnya dari awal kayak gitu. Ketika nyampe di Jeddah jam 9 malam, langsung OTW ke Mekah, langsung umroh di sana jam 11. Dari Qatarnya jam Dari Qatarnya siang, siang. kurang lebih Berapa jam sih dari Qatar ke Jeddah? 2 oh enggak, pas maghrib dari Qatar. Habis maghrib. Oh, Iya, berarti nyampe Jeddah iya iya iya. jam 9. Jam 9. Jam 9-an ya. Itu lu nggak ngantuk? Enggak sih, karena udah disiapin dari awal. Oh, itu persiapan fisik tuh ya. Ya, karena Salah di pesawat satunya. kita juga full tidur. Oh, Ya, pantesan. Oke, oke. Berarti manfaatin waktu istirahat ya. manfaatin waktu istirahat. Karena waktu perjalanan pesawat tuh lama banget ya. Betul, Bang. Dari sini ke Qatar aja berapa? 9 jam ya? 9 jam, kurang lebih 9 ya jam. bisa 10 sampai 11 jam. Terus ada transitnya juga, Ada berangkat 4 lagi jam. itu kan capek banget kan. Jadi ya istirahat lah Istirahat. biar apalagi ini langsung umroh loh, langsung ke Iya. Masjidil Haram kan. Hmm. Berarti jam 11 itu dari Jeddahnya naik apa ke Masjidil Haram? Naik bis, dan itu bisa udah ditentuin dari pihak travelnya. Ah, Jadi kita langsung naik aja bis itu. satu bis aja apa gimana? Satu bis aja udah cukup Ah, jamaahnya. cukup ya. Hmm. Tadi 20 orang ya? 20-an ya. Oke, jam 11 langsung umroh ya. Langsung umroh, langsung ke hotel. Langsung umroh dulu ke hotel dulu nih. Ke hotel dulu kita naruh barang, naruh Naruh koper, barang dulu, langsung umroh. langsung umroh. Hmm. Berarti lama juga ya pakai ihramnya ya? Ya, Berapa cukup jam lama sih. Bisa dari bandara Qatar kan? dihitung dari bandara sih bisa 12 jam lebih tuh. Wah, Oke, Bro. mantep sih itu. Tapi itu ya, apa? Itu salah satu perjuangan ibadah Ya itu kayak gitu. ibadah yang sulit insya Allah dapat ganjaran Pahalanya yang besar. apa yang worth it lah, Worth it. yang sama sejajar. Oke, itu gimana lo? Itu pertama kali lo ya umroh ya? Pertama kali. Pertama Ya. kali. Itu gimana sih perasaannya? Ya, Selama ini pastinya ngelihat apa Masjidil Haram mungkin di TV, ya lihat di Ka'bah gitu, foto-foto. Itu gimana sih kalau ngeliat langsung gitu? ya pastinya sebagai seorang muslim ya yang dari dulu udah pengen banget umroh, itu ketika ngeliat langsung Ka'bah tuh langsung terharu gitu. Apalagi kita umrohnya bareng keluarga full, Wah, iya sih. itu udah jadi poin plus lagi tuh. Itu udah puncak kehidupan Puncak mungkin ya di kehidupan, situ ya. puncak kebahagiaan. Masya Allah. Gitu guys, indahnya umroh ya. Berarti itu awal tahun ya berarti ya? Awal tahun, dan itu uniknya udah mau mepet masuk kuliah di semester 4. Oh iya. Jadi Oh iya, lu kuliah jadi juga ya harus ya? iya, harusnya kuliah itu. Jadi gua tuh motong bolos kuliah seminggu awal. Wih, gak apa-apa lah bolos minggu. Bolos minggu. Yang penting umroh bro. Iya. Mau bolos bro. Tapi kalau bisa cari Cari. waktu yang pas ya. Ya, Gak apa lah. Ya berarti berapa hari sih waktu itu umrohnya? kurang lebih 9 hari. 9 hari 10 hari kalau ditambah perjalanan. perjalanan. Hmm. Jadi langsung umroh ya, langsung Langsung umroh. umroh. Itu pertama tuh kan tadi ihram tuh udah dari rukun-rukun umrohnya ya. Iya. Pertama ihram udah, habis itu langsung apa tawaf ya? Apa gimana? Langsung dari bis kita perjalanan langsung ke hotel, naruh barang, Mm-mm. naruh koper segala macam, habis itu langsung ngumpul lagi di depan hotel, habis itu langsung melaksanakan umroh. Itu dengan rangkaian selanjutnya itu tawaf pastinya. Tawaf ya. Hmm. Itu lama nggak sih? Kan rame ya? Rame nggak sih waktu itu? Untungnya sih nggak terlalu rame ya, jadi ya Karena awal tahun ya. awal tahun. Ah. Dan itu enaknya juga kondisi musimnya musim dingin di sana, Wih, enak jadi banget ya ya. enak di sana. Emang waktu yang pas banget tuh untuk awal tahun buat Ya, umroh. betul. Dan jangan lupa di Sirul Tour and Travel juga ada nih paket umroh awal tahun pada tanggal 25 Januari 2025 nih. Bentar lagi udah masuk 2025 kan. Jadi momen umroh tuh momen yang pas juga untuk awal tahun. Apalagi tadi cuacanya masih dingin, terus
nggak rame-rame banget ya. Iya. Jadi ya insya Allah enak lah, nyaman gitu. Itu dia guys, umrah awal tahun. Oke lanjut ya. Habis tawaf apa? Habis tawaf kita ini melipir dulu nih di pinggiran untuk masakan sunnah, minum air zam-zam. Oh itu di mananya tuh? Di setiap sudut ada kah? Atau ada Eh, bagian-bagian di tertentu? pinggiran yang arah ke tempat sainya. Oh jadi habis itu langsung sa'i ya Langsung gitu ya. sai ya. Minum air zam-zam nih. Waktu Hmm. itu berapa tuh? Ingat nggak berapa gelas? Kurang lebih ya 4 sampai 5 gelas. Wih, lu haus juga lu ya. Harus juga karena perjalanan kan gitu 7 kali kan cukup jauh ya. Panjang juga Hmm. perjalanan jadi ya harus sedikit lah. Ih, itu haus banyak itu bro. Soalnya Udah 4 sampai 5 gelas ya. Haus dikit. hmm. Ya itulah indahnya ya. Indahnya umroh. Habis itu sa'i. Mesti sai. Sa'i gimana tuh sa'i? Awalnya bayangin di TV tuh kok nih kelihatannya jauh banget. Ternyata pas sudah di sana langsung tuh dari Safa ke Marwah tuh hitungannya juga nggak terlalu jauh. Oh serius? Iya. Gue kira kayak kan namanya udah dari Bukit Safa ke Bukit Marwah gitu ya. Hmm. Kayak jauh banget gitu. Karena kita niatnya udah untuk ibadah, jadi walaupun jaraknya kelihatan jauh itu nggak terasa capeknya. Oh, Hmm. berapa meter tau nggak? Apa Eh, apa lupa? ya? Lupa sih. Kurang Lupa. kurang lebih dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa tuh 1 kiloan. 1 kiloan. Hmm. Oh, oke oke oke. Berapa lama tuh waktunya? Ingat gak? Karena kita 7 kali ya bolak-balik, itu Hmm. kurang lebih nggak sampai setengah jam. Ya, sama sengaja. Hmm. Dia 7 kalinya itu gimana sih perhitungannya gimana? Perhitungannya dari Safa ke Marwah 1 kali, terus lanjut lagi dari Marwah ke Safa 2 kali, Oh, terus sampai terakhir di Marwah 7 kali. oh oke. Hmm. Berarti satu garis satu, 1 kali satu, balik lagi balik dua. lagi dua. Gitu gitu. Hmm. Udah tuh habis sa'i apa tuh? Nextnya apa? Yang pasti cukur rambut kan, tahalul Tahalul. istilahnya ya. Ya oke. Diambil sih sebagian aja, mungkin berapa lapis ya? Sedikit aja deh pokoknya, dan itu yang dipotong mesti keluarga sendiri. Oh iya. Hmm. Oh. Waktu itu yang motong lu siapa? Maaf maksudnya yang mahram maksudnya. Oh yang mahram. Mahramnya Iya iya. ya kebetulan dengan keluarga dipotongin sama ayah Oh. di sana. Pakai gunting aja ya? Penting aja. Lu nggak botak apa gimana? Botaknya setelah tawaf sunnah itu Oh waktu nanti. tahallul pertama nggak? Nggak langsung botak. Kenapa tuh? Tapi bisa langsung botak kan? Bisa karena itu kondisi udah malam dan selesai rangkaian umroh itu jam 4 pagi. Jadi jam 11 malam sampai jam 4 pagi. Ya, jadi kita sekalian subuh, jadi kita nggak sempat buat botakin rambut. Jadi habis dari subuh langsung tidur di hotel. Oh jadi oke. Ditambah Alasannya karena nggak sempat botak. nggak sempat botak. Tapi kalau mau botak pakai gunting susah nggak sih? Lama ya? Susah, mesti ke barber di sana. Oh, Dan itu oke. biasanya ada orang-orang yang nawarin langsung ke jamaah. Itu barbernya tuh posisinya di mana sih lokasinya? Waktu itu saya di bawah Zamzam Tower. Itu banyak ruko-ruko Oh, barber itu di sana. bukan di dalam area Masjidil Haram gitu ya? Bukan, nggak ada di Oh, situ. berarti harus keluar gitu Ya ya? harus keluar. Di situ nggak ada jasa buat botakin rambut. Oh, Ya cuma iya, kita iya, iya. harus sedikit-sedikit aja. Dapat insight nih lumayan lah. Ya, Berarti belum botak dulu ya? belum botak. Balik ke hotel jam 4. Jam enggak, setelah subuh jam setengah Oh, 6. salah subuh dulu dong. Oh ya, di sana tuh subuhnya kita agak telat karena kita Kenapa tuh? mengikuti jam Mekah. Walaupun di sana tepat waktu, tapi dibanding di Indonesia kan biasanya jam 5-an ya. Oke. Atau enggak jam setengah 5. Kalau di sana tuh setengah 6 subuhnya. Mulai azan. Mulai azan ya setengah 6. Oh, karena musim dingin kali ya? Dingin mungkin. Jadi waktunya juga Ya, bergeser. selesai ya jam setengah 7 lah kurang lebih. Jadi habis subuh, ingat gak waktu itu imamnya saya itu berarti sholat pertama lu kan di situ? Sholat Sholat subuhnya? Sholat fardu pertama nggak? ya di subuh pertama. Subuh kan? Hmm. Itu imamnya Nah itu siapa? gimana lupa saya. Ah, Hmm. cuman ya itu momen indah juga kan. Ya, Pertama momen kali indah. sholat fardu di Masjidil Masjidil Haram. Haram. Dan itu pahalanya udah sangat berlipat ganda itu. Iya, benar-benar. Berarti setelah subuh langsung balik ke hotel. Langsung balik ke hotel. Oke, oke, oke. Terus apa lagi nih agendanya? Masuk hari kedua ya Itu berarti. hari kedua. Jadi setelah setengah 7 itu ke hotel, istirahat, sarapan. Kami berkeluarga tuh keliling. Keliling. Beli-beli sesuatu. Itu kurang lebih jam 10-an sebelum waktu zuhur. Sorry, Sampai waktu sarapan makanannya apa? Arab, Indo?
karena hotel kita itu chef orang Madura, jadi makan Indonesia. Chefnya orang Madura. Orang Madura. Wah, Hmm. boleh juga tuh. Oke, oke. Makan apa tuh, ingat gak? Di situ sih kebanyakan ya sayur bayam. Makanan Oke, Indo ya makanan tetap ya. Indonesia lah, ada sosis-sosisan gitu. Oh. Tapi ada nggak yang mau makan Arab gitu? Ada tapi mesti keluar, bukan di hotelnya. Karena di Oh. hotel tuh emang sebagian ada yang buat orang makan makanan Indo, ada juga yang makanan untuk orang lain, yang jamaah lain dari luar Indonesia. Oh, jadi ada reserve gitu ya? Ada reserve gitu, ada waktunya, jadwalnya. Oh, Jadi kita nggak sembarangan buat makan. Ada ini juga apa kupon gitu loh, semacam kupon. kupon. Jadi kita Oke. bisa tukerin ke yang jaganya. Oh, Jadi oke, kita oke, oke, nggak bisa paham, paham. sembarangan buat Kayak di makan hotel di situ. biasa lah ya. Hotel biasa. Jam jam berarti setengah 7 ke hotel langsung sarapan dulu nih. Jam Apa 8 sarapan. jam 8. Hmm. Habis itu istirahatnya kapan? Istirahatnya setelahnya Setelah itu ya. 2 jam. Habis, Istirahat tidur habis 2 itu jam. baru keluar sama keluarga gitu. Ya. Oke, waktu itu kan 2023 ya. Gimana sih eh, fasilitas di Makkah ataupun Madinah di sana waktu itu? Gimana? Lu ngerasainnya gimana? Minum dulu. Ayo dulu. Jadi yang kita alami di sana tuh fasilitasnya tuh yang saya sendiri alamin ya. Waktu umroh ke berapa ya? Umroh kedua, itu kita bantuin nenek saya yang sepuh di lantai atas. Nah di situ tuh ada fasilitas yang cukup memudahkan untuk orang lansia, semacam apa ya, troli gitu, tapi udah ada setirnya. Jadi kita nggak Troli, perlu dorong. kursi roda apa troli? Troli. Troli untuk lansia, jadi ada supirnya juga. Oh, oke, 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 oke. Dan itu mesti ngeluarin uang juga yang cukup mahal, Ya kurang nggak apa. lebih 100 rial. 100 rial ya. Hmm. Tuh sistemnya gimana tuh? Bayar 100 rial, Itu pas nenek lagi lu di ditinggal rangkaian di sa'i. Nggak pas di tinggal sa'i, pas sa'i. pas tawaf. Tawaf ikut jalan juga. Oh. Jadi yang fasilitas yang apa ya yang dipakai tuh pas lagi sa'inya. Tapi pas tawaf ada juga fasilitas itu. Ada juga, tapi nenek saya belum masih kuat lah di situ. Oh, oke, oke. Hmm. Insya Allah ya. Masih belum terlalu capek. Ya semoga diberi kesehatan terus lah. Amin. Ya. Semoga umur panjang. Amin. Oke, berarti pas sa'i ya itu aja ya. Pas sa'i doang ya. Dan itu emang sangat-sangat memudahkan untuk jamaah umroh yang lansia sih di sana. Oke. Fasilitasnya sangat bagus. Terus apalagi tuh kalau di luar Masjidil Haramnya lu lihat kota Mekah tuh gimana sih? Udah semaju Mekah, apa gitu di beberapa tahun ini? yang saya lihat sih selama city tour tuh yang cukup maju di sekitaran Masjidil Haramnya. Kalau Oke. di luar itu masih jarang-jarang ya, jadi sebagian besar tuh semacam tanah doang. Oh, Si gitu. rumah dan gedung-gedung juga jarang di sana. Oke, oke. Cukup maju lah berarti ya. Cukup maju di sekitar Masjidil Haramnya. Yang penting bersih gitu kan, Bersih, rapi. rapi. Gak ada sampah-sampah Nggak ada gitu sampah, nggak ada. nggak ada. Karena yang gua lihat kan kalau gua lihat TV Masjidil Haram kan kita cuma ngelihat Masjidil Haramnya Masjidil doang Haram gitu. doang, Nggak iya. tahu sekitarannya Iya. gimana gitu. Apalagi sekarang katanya udah ditambah ya, diekspansi, Diperluas lagi ya. diperluas lagi Iya. area Masjidil Haramnya. Area apa namanya tuh? Pelatarannya. Pelatarannya, iya. Jadi ya karena makin hari makin banyak ya Makin banyak jamaah yang jamaah umroh ke gitu. sana. Satu dunia lah yang mau umroh. Terus waktu itu ada tour leader gitu nggak? Leader dari sana. Dari travel lo? Dari travel ada, dan juga ada mutawif dari sana juga. Mutawif dari sana Dari langsung. sana. Ustadznya bisa dibilang lah. Itu gimana peran mutawifnya dalam membimbing lo dan keluarga lo waktu itu? Ya sangat-sangat bagus sih. Beliau karena sudah berpengalaman kurang lebih 12 tahun. Jadi ya dia jelasin ke jamaah juga lancar dan juga informatif pastinya. Dengan segala ilmu yang ia punya, dia nge-share ke jamaah itu sangat-sangat jadi pengalaman yang bagus gitu. Jadi ilmu baru bagi jamaah. Oke. Masih muda juga ya? Umurnya kurang lebih 40-an tahun. Oh, oke. Ada berapa mutawif waktu itu? Cuma satu doang. Pas di Mekahnya ya? Enggak, seluruh rangkaiannya? Seluruh rangkaian dari Mekah, Madinah ke Taif juga ikut semua. Oke. Oke, berarti hari kedua free itu ya? Hari kedua udah free.
apa terserah keluarga lu sama lu gitu mau Ya kemana terserah gitu. jamaah kita mau kemana. Oh, tapi di sekitar Mekah doang kan? Sekitar Mekah doang. Hari ketiga pun sama kayak gitu juga, karena kita diberi 2 hari untuk bebas aja kemana-mana Oh. untuk Berarti nggak belanja. terlalu padat lah ya jadwalnya ya? Nggak terlalu. Oh, Nah, gitu gitu. lalu ada jadwal ke berikutnya itu di hari keempat. Kita ada agenda umroh yang kedua dan tawaf ifadah. Tawaf yang apa ya? Pamit gitu. Oh, pamit dari Mekahnya Dari ya. Mekahnya. Sorry, kita balik lagi ke hari kedua, hari ketiga. Oh, ya, Itu kan jadwalnya kosong ya. Lu spend waktu lu tuh kemana? Ada rekomendasi buat jamaah lain mungkin kalau punya situasi yang sama kayak lu gitu. oke, bagi jamaah yang punya waktu luang di sana tuh mungkin udah banyak ya waktu untuk beribadah di sana. Jangan lupa manfaatin waktu kalian untuk belanja juga di sana dan juga mengunjungi Zamzam Tower. Karena kan jadi ikonik di kota Mekah ya. Ah, Selain ya. Masjidil Haramnya. Mm-mm. Jadi kita belanja di sana, makan Belanja di Zamzam Tower. Zamzam Tower. Oh, di situ banyak jualan gitu ya. Banyak Oh, di luar ataupun di dalam banyak juga oke oke. toko-toko. Apalagi tuh? Selain belanja, ada hal lagi kah? Mungkin Rekomendasi? malamnya kita keliling ini aja, bangunan air Zamzam maksudnya Zamzam Tower Zamzam Tower. ya. Emang banyak ya hiburan? Maksudnya apa yang bisa Ya di mostly isinya cuma toko-toko doang sih, tapi kan kita biar tahu gitu kelilingnya ada apa aja gitu di sekitar ah gedung Zamzamnya. atau kuliner nih. Ada lu Kulinernya, waktu itu apa hunting kuliner nggak? Waktu oh itu sih free time. nggak terlalu hunting, jadi kita makan yang kita lihat aja di Zamzam Tower, dan itu kita makannya ya makanan khas Arab tapi saya lupa namanya. Jadi Hmm. semacam ya khobus-khobus gitu. Oh, oke oke oke. Hmm. Makanan berat apa ringan? Makanan ringan. Ringan. Nah, Hmm. buat cemil-cemilan ya. Ya, Nah, Albaik. Waktu itu al baik. Albaiknya belum ya? Kita dapat al baik tuh pas di ujung rangkaian. Oh, udah itu nanti kita Nanti bahas. aja ya. Udah 3 4 belanja aja pokoknya ya. Belanja aja. Belanja-belanja eksplor kota Makkah gitu ya. Hmm. Itu nggak didampingin kan? Apa Enggak, bebas. bebas kitanya? Sama keluarga aja. Oke, lanjut. Kemana? Habis dari Mekah. Habis dari Mekah kita hari kelima ke Madinah langsung. Madinah. Hmm. Berapa jam itu perjalanan? Ke Madinah kurang lebih 6 jam 6 jam. naik bis. Oke. Kita tuh nggak kebagian kereta cepat ya. Jadi Oh. kita naik bis, naik lewat tol. Ini itu kurang lebih 6 jam. Oke, dari ke Madinah jam berapa tuh waktu itu? Nampenya? Nyampe sana sore jam 4 atau jam 5-an. Oke, berarti dari siang lah ya, Dari siang. siang, berangkat siang. Oh iya, kebetulan kita tuh kebagian sholat Jumat di Masjidil Haram, itu hari keempat. Oh, itu hari hari Jumat ya waktu itu ya? Hari Jumatnya. Oke. Nah, siangnya jam 1 jam 2 kita langsung OTW ke Madinahnya. Oh. Kurang lebih nyampe sana ya jam 4 atau jam 5. Oke oke. Lanjut ya. Udah Lanjut. nyampe Madinah jam 5 Jam sore. 5 sore. Ngapain? Setelah kita sampai hotel di Madinah, kita langsung taruh-taruh koper segala macam barang. Mm-mm. Langsung tuh kita ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat maghrib. Berarti itu pertama kali sholat di Masjid Nabawi juga. Nabawi udah sholat maghrib ya. Sholat maghrib. Hmm. Terus sampai di Masjid Nabawi sampai jam berapa tuh? Nge-spend waktunya. Sampai Isya kita langsung Isya di sana. Setelah Isya Isya? baru langsung ke hotel. Oh, enggak. Explore dulu belum ya? Belum, karena kita kan habis perjalanan jauh ya dari Mekah. Kita juga cukup capek. Langsung istirahat. Langsung istirahat. Oke, Setelah berarti Isya. lanjut besoknya Besoknya sarapan. sarapan pastinya di hotel. Oke, Setelah lanjut itu rangkaiannya langsung tuh kita ke Raudhah. ke Raudhah. Sekitar Oh, jam waktu pertama 9. kali Masjid Nabawi itu belum ke Raudhahnya ya? Belum. Masih di area biasa gitu kan. Ya, Besoknya baru ke Raudhah. Raudhah. Itu gimana sih sistem? Katanya tuh ada antreannya ya kalau mau ke Ada. Raudhah. Itu gimana sih sistemnya? Sistemnya jadi kita keliling dulu ke pintu yang arah Raudhahnya. Itu kita disuruh antri dan menyiapkan apa ya, lanyard dari travel apa gitu. Oh, berarti udah terdaftar di situ ya. Terdaftar. Jadi kita tinggal kasih unjuk aja ke yang jaganya, langsung masuk aja ke Raudhah. Waktu itu rame juga nggak di Raudhah? Kan di Masjidil Haram Rame. lebih rame Raudhah ya. Lebih rame pasti. Oh, betul sih. Oke. Itu juga momen yang mengharukan juga kan. Kan. Iya, betul sih. Ketemu sama apa? Makamnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya juga. Itu mengharukan banget ya tentunya. Sama kayak ketemu Ka'bah juga. Iya.
Oke, langsung setelah dari Raudhah. Eh, berarti jam berapa tuh? Selesai dari Raudhah itu jam 11. 11 siang. Nah kita sama aturan di sana tuh kita nggak bisa lama-lama di Raudhahnya. Oh, berapa tuh minimal maksimalnya? Kurang lebih nggak sampai 15 menit Itu berarti di bisa kondisi ngapain di aja sih dalamnya. pas di Raudhah itu? Kita full salat aja, Full full sholat salat aja dan sama. doa, karena kan itu ada hadis yang menjelaskan kalau di sana itu pasti dijabah doanya di Raudhah. Jadi kita Oke, oke. manfaatin untuk itu sholat sunnah dan doa. Luas berarti areanya ya. Cukup luas, cukup. Ya, lanjut tadi. Oke, setelah Raudhah kita langsung sholat zuhur di Masjid Nabawi. Nah, di situ juga kita ada itu nih pembagian untuk apa ya, ustadz-ustadz yang ceramah di sana. Dan itu dari seluruh mancanegara ada. Oh, Indonesia ada. Ada Ustadz Ariful Bahri. Ah, ya, Hmm. gue juga pernah dengar tuh. Ya. Ya, terkenal lah itu. Hmm. Itu berarti abis zuhur ya, ba'da zuhur Ada kajian kajian singkat. singkat ya kurang lebih 1 jam. Habis itu ngapain lagi? Habis itu kita balik ke hotel karena itu selesai jam satuan ya. Waktu Mhm. asar juga masih lama, cukup lama. Kita kembali ke hotel, istirahat dulu. Oke. Hmm. Habis itu asar ke Nabawi lagi. Nawawi lagi. Oke. Habis itu ngapain lagi nih? Setelah sholat asar kita keliling sekitar hotel. Karena di sana tuh di Nabawi itu banyak toko-toko gamis. Oh, beda ya sama Mekah ya? Beda kalau di Madinah tuh banyak di pinggiran hotel tuh banyak toko-toko gitu yang jual Kayak pasar gitu ya? pasar. Hmm. Oke, oke. Belanja lagi. Belanja lagi. Is, ini orang Indonesia nih paling nomor satu belanja ya. Tapi ibadah nomor satu. Betul. Nomor dua belanja. Udah belanja. Udah, habis keliling-keliling istirahat ya. Istirahat. Besoknya Besoknya kita langsung city tour ke Masjid Kuba. Oh, Masjid Kuba. Iya. Masjid Kuba tuh jauh ya dari Nabawi apa gimana? Masjid Kuba kan masih di daerah satu Madinah gitu. Mhm. Jaraknya mungkin ya sampai 1 jam udah nyampe ke Kuba. Oh, iya, iya, iya. Oke sih. Dari hotel ke Masjid Kuba cuman ya kurang lebih 1 jam. Hmm. Naik bis juga kan? Naik bis juga, iya. Oke. Masjid Kuba tuh gimana? Yang lu lihat gimana? Rame nggak? Cukup rame karena di sana juga ikoniknya paling banyak apa ya, burung-burung gitu loh, Burung-burung, burung-burung burung merpati gitu. Ya? Ah, iya, iya. Jadi kalau kita lewatin tuh ya, view-nya cakep tuh, terbang banget. Iya, iya. Itu tuh yang estetik juga ya Estetik juga. di tanah suci kita. Dan kita pertama kali lihat Masjid Kuba tuh bersih banget karena kan full putih bangunannya. Betul. Jadi emang kesan pertama tuh langsung ini masjid bersih banget gitu. Iya. Terus kita juga mengejar keutamaan sholat sunnah di sana. Oh, ada keutamaan juga soal di sana ya? Sholat sunnah di sana tuh kita melaksanakan 2 rakaat sunnah, kita mendapatkan pahala umrah di sana. Oh, masya Allah. Iya, iya, iya. Benar-benar. Masjid Kuba tuh gede juga kan? Gede banget. Tapi masih kalah gede lah sama Masih Nabawi ya. Nabawi ya. Masjid pertama soalnya masjid pertama yang dibangun Pertama Nabi ya. ya, Rasulullah. Bangun Rasulullah SAW. Dah, Masjid Kuba habis itu kemana lagi? Setelah itu kita langsung ke Taif. City tour Langsung direct ke Taif. dari ke Taif. Oh, Taif tuh berarti berapa lama tuh ke sana? Cukup lama, mungkin butuh 2 sampai 3 jam. Dari Madinah 3 Dari jam. Madinah ya. Ah. Di Taif banyak lah hiburan-hiburannya. Banyak, kita ke toko parfum dan juga ke ini kita ziarah juga ke apa tuh, pintu Abdullah bin Bas. Abdullah bin Abbas. Bin Abbas ya. Kita juga ziarah ke sana. Ya setelah itu, tapi kita nggak ke bagian ini, apa, ke wisata apa tuh, kereta gantung. Ya, Itu sih sayang banget bisa ya. sih. Padahal tuh ikoniknya Ikonik Taif kan. banget itu Taif. Iya. Itu apa ya? Bikin video di situ Iya, kan. video ada juga tuh memang mobil-mobilan di sana. Iya, kereta apa namanya? Yang rel itu kan. Iya, ada rel juga. Ya. Tapi itu tuh udah ada kan waktu lu umroh kan? Waktu itu udah ada tapi nggak masuk ke rangkaian travelnya. Mungkin ya itulah. Lebih ada yang lain gitu loh mungkin Yang ya. lain ya. Ya itulah kereta gantung sama itu emang salah satu yang apa ya ditunggu-tunggu masyarakat juga mungkin ya. Juga. Ditunggu jamaah juga. Oke, Taif udah tuh. Balik lagi ke Madinah ya berarti ya. Oh iya, dari Taif kita ke ini dulu, ke apa, kebun kurma di sana. Kebun kurma. Iya, Dapat kurma nggak? pastinya. Oh, gratis. Gratis dan juga beli juga ada. Ada yang gratis, ada yang beli. Kenapa ada yang beda? Gratisnya tuh kenapa? Gratis tuh mungkin Nyolong. karena kita nggak nyolong.
kita dapat nyicip langsung di sana, hasil Apa? petik sendiri, nyicip langsung, Nyicip langsung. Oh, langsung dimakan di situ langsung ya. makan. Oh, Dan yang oh iya iya. belinya ya ada juga tuh di situ yang jual paket-paketan kurmanya. Beli beli berapa waktu itu ingat? 40 rial 40 rial dapat kurma, saya lupa jenisnya tapi kayaknya ajwa deh, ajwa ya. belum ajwa. Itu sebungkus apa sedus? Satu dus Satu dus 40 rial. 40 rial, Wih, lumayan murah ya. mungkin sekarang udah naik kali ya. Nah, wallahu alam ya. Wallahu a'lam. Habis kebun kurma udah rangkaian taif kelar. Udah kelar semuanya, Balik ke itu udah selesai, langsung ke Madinah lagi, Madinah lagi. ke hotel ya. Oke, ya itulah perjalanannya ya. Hmm. Lumayan seru, lumayan historik gitu kan. Lumayan insightful juga, banyak banget hal yang dilakuin. Habis dari Madinah ngapain lagi tuh rangkaiannya? Ya selesai sampai hotel, makan udah sudah malam ya waktunya, langsung istirahat. Besok Besoknya kayak biasa aja, kayak hari free ketiga lagi, keempat itu free lagi. free lagi. Kita full ke Nabawi, bolak-balik ke Perbanyak belajar, ibadah lah pokoknya ya. ibadah pastinya. Iya, penting sih. Lanjut, sudah hari keberapa tuh berarti? Itu hari ke udah mau selesai tuh, berarti udah hari ke 9 atau 8 gitu. Oh, udah mau Udah kelar udah ya mau berarti kelar, ya. ya. Setelah itu, Setelah itu langsung pulang kita. Oh ya, Al-Baiknya itu kita dapetnya pas OTW ke bandara, oh, ke bandara Jeddah. oh berarti dari Madinah ke Jeddah Ya, langsung dapat Al-Baik di situ. langsung dapet. Oke, berarti gimana nih rating lo perjalanan umroh kali ini? Pastinya 10/10 ya, karena itu eh, apa ya, perjalanan yang ditunggu-tunggu oleh orang lain, khususnya muslim, jadi ya kasih rating yang tinggi lah, 10/10. Ya, pasti lah. Kalau bisa 1000/10, 1000 per sejuta per 10. 10, unlimited per Unlimited. 10. Ya, gitulah sekarang bahasa-bahasa anak-anak Gen Z kan. Unlimited per 10. Unlimited. Oke, pertanyaan lagi nih, siap-siap diminum. Oh iya. eh Oke, minum dulu deh, baru nanya. Apa pelajaran yang bisa lo ambil dari umroh lu kali ini? Dan apa yang bisa lu bagikan ke jamaah-jamaah di luar sana? Seperti kesalahan-kesalahan umum, terus tips and triknya biar apa ya, bugar terus. Dan untuk lansia juga tuh. Boleh, Oke. silakan. Oke, untuk jamaah, khususnya jamaah seluruh family ya, yang pengen umroh, jangan lupa dipersiapkan dengan matang dari segi ilmunya, kondisi fisik, mental, dan juga finansial, karena Benar. 4 nilai itu tuh sangat penting kita perlukan ketika di sana. Lagi pula kita kan sebagai orang yang dari negara kita sendiri ke negara orang lain, kan kita pasti membutuhkan apa ya, ekstra stamina gitu. Betul. Jadi kita harus jaga kesehatan, dan kemudian diusahain harus dibiasakan olahraga sebelum melaksanakan agenda umroh, terutama jalan kaki. Dan juga oh ya, untuk kesehatan juga dijaga, dipersiapkan segala obat-obatan pribadi, karena di sana tuh kita cari susah kalau obat-obatan. Jadi ya kurang lebih begitu tips dan triknya. Dan juga untuk yang lansia, mungkin jangan apa ya, memaksa diri untuk apa ya, melaksanakan agenda umrohnya dengan kekuatan pribadi, karena di sana tuh udah fasilitasnya sangat maju. Ada juga tambahan-tambahan bantuan dari penjaga Masjidil Haram ataupun di Nabawi itu mengenai ya fasilitas umum seperti troli ataupun mobil-mobil semacam mobil golf itu yang membantu jamaah umroh untuk melaksanakan agenda umroh, terutama di sa'i dan juga tawaf gitu. Oke, gue mau nanya lagi nih. Hmm. Kita kan sebagai manusia ada yang namanya hawa nafsu ya. Hawa nafsu Itu gimana sih cara biar kita kelola dengan baik emosi kita? Kan gak boleh marah-marah ya. Selama umroh harus sabar terus. harus sabar. Terus itu loh pokoknya cara menjaga hawa nafsu kita agar tetap stabil gitu. Oke, untuk tipsnya mungkin untuk mengenai hawa nafsu ya, dikuatkan doanya. Dikuatkan doanya. Karena kita udah apa ya, di negara sendiri tuh kita udah usaha dengan baik mengenai doa, kita udah sungguh-sungguh untuk berdoa untuk tidak dikuatkan hawa nafsu kita ketika beribadah, sehingga kita melaksanakan ibadah tuh dengan khusyuk di sana. Jadi kuncinya adalah doa. Kuncinya adalah doa. Doa adalah kunci gitu kan. Bukan Jawa, doa. Doa.
Ya itu dia sih. Berarti lu selama umroh aman lah ya, nggak ada marah-marah. Insya Allah aman, alhamdulillah. Karena doanya juga kuat gitu ya. Kuat, alhamdulillah. Itu guys. Terus untuk ini nih, lu pernah ada ngelihat apa jamaah yang apa ya? Pokoknya nggak banget lah. Pokoknya ada yang apa ya? Di luar dugaan gitu yang Dari segi apa nih dari konteksnya? segi apa ya? Ibadah Kesalahan umum lah selama di sana tuh apa sih Kesalahan yang umum. harus dihindari ya yang harus bagi jamaah dihindari. kita gitu. Saya temuin sih waktu itu ada sih jamaah dari travel kita sendiri tuh yang lupa bawa obat pribadi, Oh. karena ada penyakit, mungkin penyakit turunan ya, kita nggak tahu. Dia di sana lupa bawa sehingga dia apa ya, ada rangkaian umroh yang nggak dia ikutin. Dan itu kan jadi apa ya, poinnya minus ya dari ketika di sekitar di sana tuh kita nggak rasain semua rangkaian umroh gitu di sana. Jadi kita harus siapkan terutama obat pribadi ketika kita mempunyai penyakit yang kita menurun turunin ya. Itu sih yang saya temuin di sana. Dan juga harus jaga adab juga ya selama di sana ya. Jangan, karena kita kan di negara orang, kita nggak bisa sembarangan ya ada protokolnya juga di sana. Ada apa, askar ya, keamanan. Jadi ya kita jamaah Indonesia juga udah dikenal baik lah sama mereka kan, udah terkenal lah di Saudi. Sampai beberapa askar tuh bisa loh yang pakai bahasa Indonesia. Ada juga penjual yang bisa bahasa Indonesia juga. Bahkan tahu Jokowi, tahu Anies, tahu Ganjar, itu kan viral banget ya, seru banget ini. Jadi untuk jamaah Indonesia ini dari saya ya jaga adab lah, karena kita di sana bukan buat main-main ya, kita buat umroh, buat ibadah, buat serius. Dan bukan pas umrohnya doang, kita selama di sana harus jaga adab dengan baik. Itu ya mungkin dari saya begitu. Dan untuk Sirul Familia ya dan jamaah di luar sana, kita ada nih umroh awal tahun, yaitu plus Dubai dan juga plus Taif. Plus Dubai dengan harga 31,5 juta dan plus Taif dengan harga 28,5 juta. Semuanya sudah all in. Dapat city tour ke museum, terus dapat perlengkapan banyak, bisa dicek ya di konten-konten kita. Terus city tour Taif itu dapat kereta gantung, dapat hiburan-hiburan lainnya, all in lah pokoknya ya. Jadi jangan lupa langsung pantengin aja Instagram kita, TikTok kita, sosmed kita, dan website kita di Sirul Tour and Travel. Oke, jadi itu dia podcast kita bersama Akina Adril ya. Berapa usia? 21 tahun. Waktu itu 20 berarti. 20 ya. 20 tahun udah umroh dan alhamdulillah insyaallah mabrur ya. Insyaallah, amin. Karena doanya harus kuat juga buat mabrur. Ya, sebagai penutup kita minum lagi deh. Oke. Jangan lupa langsung aja follow ya akun-akun kita dan subscribe YouTube kita. Dan jangan lupa doa. Gitu aja sih. Sirul Travel, Your Family Travel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.